Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman anak-anakku sekalian. Gimana kabar hari ini? Baik. Selamat Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Sehat luar biasa. Semoga Yes. hari ini menjadi suatu hari yang pembelajaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya sudah dibentuk? Dedi, Pak. Sudah. Jadi, Pak. Oke. Dedi, ayo dipersilahkan pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih ketua kelas Dedi Irawan. Sebelum itu perlu kiranya saya absen terlebih dahulu ya. Karena tak kenal katanya maka tak sayang. Biar saya sayang kepada kalian, kalian juga sayang kepada saya, maka perlu saling kenal dulu. Oh, dari mana Amir? Amir dari mana? Dari pasar tadi, Pak. Oh, itu. Oke. Dedi Irawan. Hadir, Pak. Pak, nama saya Dedi Indra Setiawan, Pak. Oh, Dedi Irawan. Oke, siap. Oh, ini berarti datanya kemarin itu sekolah ini salah ini nulisnya ini. Iya, Pak. Oke, biar nanti tak sampaikan ke TU ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya sudah dikritik ya, sudah dikasih masukan. Terima kasih. Samratul. Iya, Pak. Samratul. Oke, terima kasih. Bagus. Tri Wahyuni. Iya, Pak. Hadir, Pak. Kok Tri Wahyuni, Tri Rahayu, Pak. Oh, salah lagi. Oh, berarti ini TU-nya ini nggak jeli nih. Kemarin kalian sudah ngasih data belum? Sudah, Ke sekolah? Bapak. Oh, Sudah. gitu. Berarti TU-nya nanti tak tegur lah TU-nya. Masa Ya, nama Bapak. ini dirubah-rubah ini? Absennya ini tidak jelas. Oke. Baik, bagus, bagus. Anak-anakku sekalian, mari kita pembelajaran ini karena kita di awal Anda di MTS itu anak-anakku sekalian tentu harusnya sudah mulai dewasa. Karena MTS dengan MA ini sangat berbeda sekali ya. Kalau masih sering gurau, sering ngobrol, sering ngomong, maka hari ini di DMA kalian harus memiliki perubahan. Ada mindset, pikiran-pikiran yang sudah mulai dewasa. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Tema bab kita untuk pertama ini, silahkan buka halaman 5. Hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Oke, sudah ya? Sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah. baik. Namun sebelum itu, saya ingin tanya dulu terlebih dahulu. Tentu ini sudah terbiasa dah. Terkait dengan Al-Quran. Coba saya tanya dulu. Saya tanya tadi sesuai absen ya. Saya tanya sesuai absen. Coba Ahmad Khairi. Ahmad Khairi itu wahyu pertama yang turun kepada Nabi. Surat apa? Surat Al-Alaq, Pak. Pertama yang lanjut. Kalau Nabi pertama menerima surat Al-Alaq, kira-kira usia berapa Nabi menerima wahyu pertama? Coba saya tunjuk. Dedi. Iya, Pak. Ayo Dedi. Iya, Pak. Berapa usia Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, Dedi? Sek, Pak, mikir, Pak. Usia berapa, Pak ya? 40, Pak. 40. Ya. Bagus, tahu saya. Oke. Lanjut. Nah, Nabi Muhammad itu menikah dengan Siti Khadijah. Umur berapa? Coba saya tanya Hasan Asyiri. Siapa? Ayo. Nabi Muhammad menikah dengan Umur 25. Siti Khadijah. Umur 25. Umur 25. Nah,
Pengertian Al-Quran secara bahasa, menurut Al-Liyani, Al-Quran adalah bacaan dari fi'il madhi qara'a yaqra'u. Kenapa dikatakan bacaan Al-Quran itu? Karena Al-Quran itu bukan ditulis loh. Al-Quran dulu itu turun bukan dalam bentuk tulisan, bukan seperti ketika tapi melalui bacaan dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad, diambil dari Lauhul Mahfuz di situ. Makanya Al-Quran itu menurut ahli Yani dikatakan bacaan, begitu. Yang kedua, Al-Quran itu berasal dari lafaz korona, menggabungkan. Yang ketiga, secara bahasa Al-Quran itu berasal dari lafaz qoro'in yang artinya petunjuk atau indikator. Yang keempat, makna secara bahasa Al-Quran berasal dari al-qor'u yang artinya kumpulan. Selanjutnya secara bahasa Al-Quran itu menurut Imam Syafi'i, siap, sabar, nanti pasti Anda akan saya suruh pulang kalau sudah waktunya ya. Yang penting sekarang kalian itu harus sabar dulu, dengarkan dulu penjelasan Pak Guru, habis itu boleh. Nanti saya kasih waktu lah pertanyaannya. Yang kelima, menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu memang asalnya Al-Quran. Lanjut, itu secara bahasa. Lanjut, selanjutnya. Apa yang dimaksud Al-Quran secara istilahi? Al-Quran secara istilahi itu banyak referensi yang disampaikan oleh para pakar. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tulis di dalam beberapa mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan beribadah dengan membacanya. Itu dari Bik. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu selalu dijaga di hatinya orang-orang yang menghafalkannya. Itu Muhammad Abduh. Dan banyak lagi tentang definisi yang disampaikan oleh pakar tafsir. Tetapi secara definitif Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, yang memiliki mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah dengan membacanya. Ya, berarti ya anak-anak ya. Dilanjut. Oleh karena itu, ada beberapa unsur untuk mengidentifikasi Al-Quran itu. Satu, Al-Quran itu berbahasa Arab, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Oke. Ya Pak, mengerti. Lanjut. Ya. Itu yang kedua, unsur Al-Quran adalah memiliki mukjizat. Bahkan mukjizat terbesar bagi Nabi adalah Al-Quran. Unsur dari Al-Quran adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kitab-kitab terdahulu, nah itu namanya bukan Al-Quran, tapi ada nama tersendiri. Unsur yang selanjutnya dari Al-Quran adalah diturunkan berangsur-angsur. Ini proses bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, unsur Al-Quran yang selanjutnya adalah bernilai ibadah dengan membacanya. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, itu pahalanya 10. Coba bayangkan, kalau Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa huruf? Bahwa Al-Quran itu memiliki beberapa nama. Yang pertama, anak-anakku, Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, pada bulan Ramadan, Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk kepada umat. Yang kedua, Ya, Pak. nama dari Al-Quran adalah Alkitab. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alkitab, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan tentang isi-isi Al-Quran. Oke, lanjut. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Yang kedua adalah Al-Furqan. Kenapa kok dikatakan Al-Furqan? Karena Al-Quran itu membedakan antara perkara yang benar dengan perkara yang hoak. Yang kelima, nama lain dari Al-Quran itu adalah Ad-Dzikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
lahafidun Al-Quran. Oke, saya kasih tugas kepada kalian. Nanti tolong siapa yang menjawab dipersilahkan. Nanti tak kasih reward lah. Kalau yang salah enggak. Nah, ini tetap berbicara tentang Al-Quran. Nah, deskripsinya begini. Baru-baru ini terjadi persoalan di kalangan elit kita terkait dengan tes wawasan kebangsaan TWK bagi karyawan KPK. Baru-baru ini terjadi ini, di mana peserta tes itu ketika ditanya oleh penguji diminta untuk memilih antara Pancasila dengan Al-Quran. Nah, itu ada tes kemarin itu KPK itu, sehingga apa yang terjadi? Maka muncul beberapa hal. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan kasus tersebut? Monggo, saya minta untuk menjawabnya dulu Ahmad Khairi. Itu beda Ya, gimana? persoalan, Mbak. Artinya tidak harus memilih. Itu tidak harus dipilih karena beda jalur atau beda beda pembahasan atau beda bab. Kalau kita memilih Al-Quran itu artinya karena keimanan, kita memilih Pancasila itu karena dasar negara kita. Artinya tidak harus dibenturkan, Pak, itu. Selesaikan. Oke, saya kasih tugas ini kepada anak-anakku sekalian, nanti dikerjakan di rumahnya masing-masing atau di pondok nanti masing-masing. Ada yang nyolok nanti bisa tanya. Instruksinya silakan Anda boleh bertanya kepada guru ngaji kayak apakah Pancasila ataukah Al-Quran. Tulis, kumpulkan pertemuan yang akan datang, kita nanti diskusikan itu. Kita buat kelompok, kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan doa, dan saya persilakan untuk memimpin doa wakil kelas Soleh. Silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu, Soleh. Ya, Bapak. Mari kita bersama-sama membaca Monggo. Shafalatul Masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika anta anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Oke. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.